Bismillah, uhyikum tahiyatan indallah wa indakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bisyariatin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira wa amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Amma ba'd. Hadirin dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji, nikmat, keberkahan, karunia yang kita rasakan, yang kita miliki saat ini, kita ucapkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Rasul yang selalu sabar, Rasul yang selalu berjuang membela agama Allah, Rasul yang selalu mengutamakan umatnya, mengutamakan orang lain, bahkan kebahagiaannya. Dialah baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan selalu ingin diharapkan oleh semua orang. Kesenangan, bahkan keberkahan pun selalu kita harapkan. Pastinya keberkahan akan kita raih, akan kita dapatkan dengan senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ikhtiar. Namun keberkahan yang begitu mudah kita raih selain beribadah kepada Allah, yakni keberkahan dengan melalui berbakti kepada kedua orang tua. Terkadang kita lupa, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, surga, keberkahan itu sudah ada di rumah kita. Lihat ibu kita, lihat ayah kita, itulah keberkahan yang insya Allah apabila kita raih dengan cara kita berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah bahkan rizki tak terhingga yang akan kita dapatkan. Apabila kita berbakti kepada kedua orang tua, maka rizki kita bisa bernilai senilai para raja, senilai para yang memiliki kemewahan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa qadha, para ulama menafsirkan wa qadha yang di dalam bahasa Arab memiliki arti sudah ditetapkan. Bayangkan, Allah sudah menetapkan wa qadha. Allah sudah menetapkan dengan sebuah perintah, alla ta'budu, supaya kita tidak menyembah kepada selain Allah, ya, supaya kita tidak beribadah kepada selain Allah, hanya kepada Allah kita menyembah dan beribadah. Dan setelah itu wa bil walidayni ihsana, dan Allah pula sudah menetapkan dengan perintahnya, sudah Allah patenkan bahwa wabil walidayni ihsana, kepada kedua orang tua kita dimanapun bersama kedua orang tua, baik di rumah ataupun di luar rumah, ihsana, senantiasalah berbuat baik, berbakti, ihsana yang memiliki arti luas. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan di dalam lanjutan ayat tersebut Allah menyampaikan wala taqul lahumā uffin, dan jangan sekali-kali
Setiap ayat Al-Quran di dalam kitab usul fikih, sumber hukum, dijelaskan bahwa setiap ayat Al-Quran, setiap hadis Rasul yang memiliki makna yang mengandung makna larangan dengan ditandai kalimat la nahi, la wala takul, maka litahrim. Dalam usul fikih dijelaskan oleh para ulama memiliki arti litahrim yang artinya sebuah larangan, bahkan haram jadi hukum. Jadi jangan sampai wala taqul lahumma uffin, dan jangan sekali-kali taqul lahumma engkau mengatakan kepada kedua orang tua kita dengan perkataan uffin, yakni memiliki arti ya. Bagaimana misalkan kita contohkan ketika orang tua kita memerintahkan Ahmad, nah tolong ibu ambilkan buku. Misalkan kita lagi sibuk sendiri, entah kita lagi bermain atau lagi kegiatan pribadi, sampai kita mengatakan kepada ibu kita yang arti uffin, maka kita sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, litahrim. Ini kita sedang melanggar apa yang Allah perintahkan, la dengan larangan, la nahi. Jangan sekali-kali mengatakan saja ketika orang tua kita memerintah, Allah larang, haram hukumnya, apalagi sampai kita jelas-jelas menolak apa yang Allah perintah. Ya, jadi selain kita berbuat baik kepada kedua orang tua ihsana, kita pun jangan sampai menolak, bahkan dengan perkataan saja kita lakukan. Dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Ridullahi fi ridul walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Bahwa ridhonya Allah tergantung ridho daripada kedua orang tua kita. Ya, jadi walaupun kita beribadah setiap hari, kita ibadah tahajud, sholat duha, meminta ridho sampai menangis, sedangkan kita sempat melukai hati perasaan orang tua kita. Nauzubillah. Ya, jadi jangan sampai apa yang kita inginkan, yakni mendapat ridho Allah, kita lupa, kita tidak minta ridhonya kedua orang tua. Begitupun sebaliknya, murkanya Allah tergantung daripada murkanya kedua orang tua kita. Jadi ketika kedua orang tua kita murka, marah kepada kita, di situ pun Allah murka dan marah kepada kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada hakikatnya setiap hamba Allah menginginkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat dengan berlomba-lomba melakukan kebaikan dan beribadah. Oleh karenanya, mari dengan ibadah kita jangan sampai kita terlupakan untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana yang dilakukan, yang bisa dijadikan teladan oleh kita seorang sahabat Rasul yang bernama Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni adalah seorang sahabat Rasul yang berasal dari negeri Yaman. Beliau selain taat kepada Allah, beliau taat, amat sangat taat kepada kedua orang tuanya. Ya, yakni ibunya. Apapun yang beliau lakukan selalu beliau utamakan untuk ibunya. Sampai sebelum ibunya wafat, sebelum ibunya meninggal, ibunya menyampaikan, "Sebelum saya wafat, satu permintaan lagi yang ingin ibu harapkan, itu pergi haji." Bayangkan dari negeri Mekah, dari negeri Madinah, dan negeri Yaman ke Mekah, jalan kaki mengendong ibunya sampai sanggup. Dan Uwais Al-Qarni ini adalah seorang sahabat yang Rasul dalam sabdanya beliau menyampaikan kepada sahabat yang lain, apabila engkau menjumpai Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya, maka doanya sudah pasti Allah ijabah. Karena Uwais Al-Qarni adalah seorang makhluk Allah, manusia yang sudah terkenal di negeri langit sebelum beliau wafat. Mudah-mudahan dari kisah Uwais Al-Qarni, dari seorang sahabat Uwais Al-Qarni, bisa dijadikan teladan oleh kita. Dan ingatlah wahai hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita mengharapkan ridha Allah, keberkahan, bahkan karunia Allah,
maka jangan sampai lupa seseorang yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain para rasul, yakni kedua orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita bahas, hari ini kita kaji, mendapatkan ridho, dan apabila kebenaran itu sudah pasti ada dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.